Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Alia dengan NIM 231120456. Saya mahasiswi semester 4 jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang kompetensi dan kumulasi dalam hukum acara perdata. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas hukum acara perdata. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kompetensi. Nah, apa sih itu kompetensi? Kompetensi atau kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Kompetensi dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nah, kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang bersifat mutlak, diadili oleh pengadilan tersebut. Nah, dengan kata lain, bahwasanya kewenangan tersebut tidak boleh dilimpahkan ke pengadilan lain. Nah, selanjutnya itu kompetensi relatif. Apa sih itu kompetensi relatif? Nah, kompetensi relatif suatu kewenangan dari pengadilan sejenis untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada pada wilayahnya yang bersangkutan. Selanjutnya, adapun tugas hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus. Selanjutnya yaitu kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 RBG. Adapun isi pasal dari 118 HIR, pertama itu tuntutan atau gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri harus diajukan dengan surat permintaan atau surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal yang sebenarnya. Yang kedua yaitu jika yang digugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungannya, maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat 2 Reglamen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia, tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama. Nah, yang ketiga itu jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat. Atau jika tuntutan itu tentang barang tetap diajukan kepada kedua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut. Nah, yang keempat itu jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat jika mau boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. Selanjutnya yaitu pasal 142 RBG.
Adapun isi pasal 142 RBG pertama itu gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 142 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui, di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Yang kedua, dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat. Menurut pilihan penggugat, dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungannya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat 2 pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia, atau biasa disebut dengan RO. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok atau debitur pokok atau seorang di antara para debitur pokok. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kumulasi gugatan atau penggabungan gugatan. Yang dimaksud dengan kumulasi adalah dalam gugatan pada umumnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam peradilan tertentu, ada yang disebut pihak terinterferensi. Masing-masing pihak umumnya terdiri dari satu orang, tetapi tidak menutup kemungkinan lebih dari satu orang. Begitu pula dengan tuntutan atau objek sengketanya, bisa terlebih dari satu atau lebih dari satu. Nah, kumulasi dibedakan menjadi dua, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Mari kita bahas apa sih itu kumulasi subjektif. Kumulasi subjektif adalah gugatan yang pihaknya terdiri lebih dari satu orang atau subjek hukum. Adapun syarat mengajukan gugatan kumulasi subjektif, yaitu harus ada hubungan atau korelasi yang erat antara subjek yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kumulasi objektif. Nah, kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara, sekaligus yang digabungkan adalah objek perkaranya. Namun, ada juga gugatan yang tidak boleh digabung, yaitu dalam hal gugatan besit. Nah, apa sih itu besit? Besit adalah penguasaan benda, sedangkan eigendom adalah hak milik. Nah, baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, yaitu bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal, atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah satu dari para penggugat. Nah, yang keempat itu, jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu. Yang kelima atau yang terakhir, dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tempat tersebut. Jika barang tetap itu terletak di wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.
Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kumulasi gugatan atau penggabungan gugatan. Yang dimaksud dengan kumulasi adalah dalam gugatan pada umumnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam peradilan tertentu, ada yang disebut pihak terinterferensi. Masing-masing pihak umumnya terdiri dari satu orang, tetapi tidak menutup kemungkinan lebih dari satu orang. Begitu pula dengan tuntutan atau objek sengketanya, bisa terlebih dari satu atau lebih dari satu. Nah, kumulasi dibedakan menjadi dua, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Mari kita bahas apa sih itu kumulasi subjektif. Kumulasi subjektif adalah gugatan yang pihaknya terdiri lebih dari satu orang atau subjek hukum. Adapun syarat mengajukan gugatan kumulasi subjektif, yaitu harus ada hubungan atau korelasi yang erat antara subjek yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kumulasi objektif. Nah, kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara, sekaligus yang digabungkan adalah objek perkaranya. Namun, ada juga gugatan yang tidak boleh digabung, yaitu dalam hal gugatan besit. Nah, apa sih itu besit? Besit adalah penguasaan benda, sedangkan eigendom adalah hak milik. Nah, baik itulah tadi yang dapat saya sampaikan.